Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias buat ngebahas topik hari ini. Kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget kita lihat di depan mata, tapi entah kenapa sering juga luput dari perhatian kita. Yap, kita bakal membedah realita anak jalanan dan hak mereka buat dapetin pendidikan. Pastikan kalian nyimak sampai habis, karena materi yang akan kita bedah ini nggak cuma ngebuka wawasan baru, tapi benar-benar bakal menyentuh sisi empati kita sebagai bagian dari masyarakat. Langsung aja kita mulai. Oke, coba deh kita ingat-ingat lagi waktu kalian berangkat kerja atau kuliah tadi pagi. Pasti pernah kan? Lagi berhenti di lampu merah, terus ngeliat anak-anak kecil yang secara logika seharusnya lagi duduk manis di bangku sekolah, tapi nyatanya malah lagi jualan koran, ngelap kaca mobil, atau ngamen. Kita ngeliat pemandangan ini nyaris setiap hari, menjadikannya realitas sehari-hari yang sering kita anggap lumrah. Tapi apakah hal kayak gini seharusnya terus kita maklumi? Masuk ke bagian pertama, realita anak jalanan. Masalah nyata di jalanan kita. Sering banget kan masyarakat ngelihat kehadiran anak-anak ini di jalanan dengan pandangan sebelah mata, mulai dari ngerasa terganggu sampai ngasih stigma negatif. Tapi jurnal yang lagi kita bedah ini mendefinisikan anak jalanan bukan sebagai pengganggu ketertiban umum. Mereka justru melihat anak-anak ini sebagai individu yang kehilangan hal paling mendasar di rumah, perhatian dan kasih sayang orang tua. Akhirnya, mereka terpaksa hidup bebas di jalanan tanpa pengawasan orang dewasa. Coba bayangin, di usia yang harusnya penuh waktu bermain dan belajar, mereka malah harus berhadapan sama kerasnya aspal jalanan dan dinginnya stigma sosial. Kalau kita memahaminya dari kacamata ini, rasa terganggu kita pelan-pelan pasti berubah jadi empati yang mendalam. Dan wawasan yang lagi kita bahas ini nggak cuma opini kosong ya. Seluruh struktur explainer kita hari ini berakar kuat pada sebuah kajian akademis yang luar biasa dari IURS Studia, Jurnal Kajian Hukum. Ini adalah karya dari peneliti Francisca Novita Eleanora dan Heru Siswanto. Mereka secara khusus meneliti pemenuhan hak atas pendidikan buat anak jalanan dari perspektif kesejahteraan anak. Jadi pijakan data dan analisis hukum kita hari ini benar-benar solid. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, janji konstitusi kita. Hak tak kasat mata yang dijamin hukum. Nah, ini nih yang dengan sangat brilian mengilustrasikan kontras yang memilukan. Di satu sisi, di sebelah kiri, kita punya hukum tertinggi kita, UUD 1945 Pasal 31, yang dengan tegas menyatakan kalau pendidikan itu adalah hak semua warga negara, tanpa terkecuali. Tapi di sisi kanan, lihat realita jalanannya. Anak-anak ini terpaksa banting tulang cuma buat bisa bertahan hidup, boro-boro mikirin belajar. Ada jurang yang luar biasa lebar antara janji manis konstitusi dan kenyataan pahit di aspal jalanan. Padahal ya, kalau kita telusuri jaring pengamanan hukum kita, sebenarnya semuanya itu udah tersusun rapi banget. Undang-undang dasar mewajibkan negara buat membiayai pendidikan dasar. Terus ada Undang-Undang Sisdiknas yang menjamin wajib belajar 9 tahun itu gratis, tanpa dipungut biaya. Ditambah lagi Undang-Undang Perlindungan Anak yang memastikan nggak boleh ada diskriminasi sama sekali. Esensinya simpel banget. Pendidikan itu bukan barang mewah yang cuma bisa dibeli sama mereka yang mampu. Pendidikan itu hak absolut yang dijamin oleh negara. Jurnal ini menegaskan satu hal penting dengan sangat otoritatif. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling fundamental, dan akarnya adalah prinsip non-diskriminasi. Artinya gini, nggak peduli apakah seorang anak lahir di rumah gedongan atau menghabiskan malam di kolong jembatan, mereka punya hak dan kesempatan yang sama persis untuk mengembangkan potensi mereka. Dan negara wajib hadir untuk keduanya. Lanjut ke bagian ketiga, mengapa mereka tersingkir? Hambatan sistemik yang menghalangi akses. Coba deh kita renungkan sejenak. Kalau semua undang-undang tadi udah ngejamin pendidikan gratis, terus kenapa anak-anak ini tetap ada di jalanan dan enggak di ruang kelas? Di mana letak kebocorannya? Jadi, poin krusialnya ada di hambatan sistemik ini. Temuan dari jurnal ini menarik banget. Jelas, ada masalah klasik soal keterbatasan ekonomi keluarga yang parah, yang bikin anak harus kerja demi bisa makan hari itu juga. Tapi, peneliti juga menyoroti hambatan yang lebih struktural. Adanya komersialisasi dan komoditifikasi pendidikan. Ini benar-benar mencolok. Ketika pendidikan mulai diperlakukan layaknya komoditas bisnis buat cari untung, biaya sekolah, khususnya swasta, jadi selangit. Kadang kita mikir ini wajar sebagai ongkos kualitas. Tapi kenyataan pahitnya, ini malah menciptakan diskriminasi struktural. Praktek ini memperlebar jurang pemisah, dan secara sistematis ngebikin anak-anak miskin makin gak mampu buat nyentuh gerbang sekolah. Bagian keempat, solusi kesejahteraan bersama. Memenuhi janji konstitusi.
Mari kita beralih dan lihat bagaimana para peneliti ini ngebangun kerangka solusi yang konkret. Mereka merumuskan langkah-langkah praktis buat narik anak-anak ini kembali ke kelas. Pertama, pastikan sekolah itu benar-benar 100% gratis, jangan ada biaya tersembunyi. Kedua, lokasinya harus aman dan ramah anak karena anak-anak ini mungkin punya trauma sama kerasnya jalanan. Ketiga, sediakan fasilitas dasar kayak alat tulis secara cuma-cuma. Buat mereka, uang buat beli buku tulis itu bisa jadi ngorbanin jatah makan siang mereka. Dan yang keempat, butuh guru-guru dengan dedikasi dan kompetensi sosial tinggi yang bisa ngajar mereka dengan penuh kesabaran. Tapi tentu aja, ngebangun sistem seadil ini nggak bisa cuma dibebankan pada satu pihak. Butuh yang namanya kolaborasi aksi nyata dari berbagai stakeholder. Pemerintah dan Departemen Sosial jelas harus memimpin, tapi LSM, sektor swasta lewat program sosialnya, dan bahkan kita-kita ini sebagai masyarakat umum harus ikut peduli. Ini bukan sekedar tugas birokrasi negara, ini adalah tanggung jawab sosial kita bersama. Kalau kita tarik benang merah dari seluruh kajian ini, kesimpulannya itu tajam banget. Kita nggak bisa ngeklaim udah menyejahterakan anak-anak kalau kita cuma ngasih mereka makan, tapi membiarkan mereka nggak dapat akses pendidikan. Kesejahteraan anak yang sejati itu, ya saat pemenuhan kebutuhan fisik mereka berjalan berdampingan secara setara dengan pemenuhan hak pendidikan mereka untuk masa depan. Keduanya harus jalan bareng. Sebagai penutup dari analisis explainer kita, saya mau membacakan satu kutipan langsung dari kesimpulan jurnal ini. Kata-katanya sangat kuat. Hak atas pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di mana belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh anak-anak jalanan dan seharusnya menjadi perhatian negara. Kalimat ini seakan jadi pengingat yang merendahkan hati kita bahwa tugas negara dan tugas kita sebagai warga negaranya masih jauh banget dari kata selesai. Yang akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas, bagaimana peran kita dalam mendukung hak mereka? Apa sih langkah terkecil yang bisa kamu lakuin hari ini buat bantu mewujudkan hak-hak mereka? Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak ya udah bergabung dan belajar bareng di sesi Explainer hari ini. Kalau kamu ngerasa wawasan ini bermanfaat, pastikan buat subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan video pembahasan materi menarik kita berikutnya. Sampai jumpa dan teruslah belajar.